Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyatman dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Pak Abdul. Hai. Iya. Pak Abdul, sehat Pak Abdul? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai pra-observasi, yaitu persiapan untuk pembelajaran. Dan untuk pra-observasi nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Abdul. Pak Abdul ya. Iya. Terima kasih waktunya Pak Abdul. Sama-sama Pak Supriyatman. Seperti yang sudah kita rencanakan bahwa Pak Abdul akan melakukan pembelajaran Pak Abdul ya. Iya. Dan insya Allah saya akan melihat pembelajaran itu dengan tujuan ya diharapkan pembelajaran itu bisa lebih bermakna, bisa lebih terarah gitu mungkin ya. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak Abdul yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai pra-observasi ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Pak Abdul. Kira-kira nanti pas kegiatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa Pak? Tidak banyak sih, karena memang terbatas waktunya ya Pak Pri ya. Untuk pembelajaran lusa itu, saya akan membuat tujuan pembelajaran itu dua. Yang pertama itu menjelaskan tentang planet. Yang kedua menjelaskan tentang karakteristik dari 8 planet tersebut. Itu hanya dua saja. Kedua apa dulu ya? Tujuan pembelajarannya itu mengenal atau apa? Yang pertama tentang planet ya. Ya, kemudian menjelaskan tentang planet. Yang kedua adalah menjelaskan tentang karakteristik dari planet itu. Itu tujuannya berarti ya. Iya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya nih mengenai pengembangannya nih. Kira-kira yang ingin dituju itu nanti ketika pembelajaran pengembangan apa nih Pak Doni? Yang pertama tentunya pengetahuan ya. Di bidang pengetahuan ya. Yang kedua ada di keterampilan. Kalau di pengetahuan tentu saja karena yang pertama itu ada menjelaskan tentang planet, tentunya bagaimana pengetahuan siswa itu bisa dibangun lebih dalam lagi tentang penjelasan dari planet ya. Karena benda angkasa itu banyak sekali Pak Upri. Jadi saya meminta anak itu untuk mengembangkan pengetahuannya tentang planet tersebut. Ya. Jadi ada dua berarti ya. Iya. Yang kedua pengetahuan dan keterampilan gimana ya? Tentang kalau keterampilannya bagaimana bisa mengurutkan tentang urutan planet tersebut. Urutan planet 8 melalui alat peraga itu gitu ya. Masih ada dua berarti ya. Iya. Jadi ada pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih. Kemudian yang ketiga selanjutnya, nah kira-kira nih dalam nanti pembelajarannya rencananya, strateginya atau metodenya seperti apa nih, modelnya atau kira-kira apa nih Pak? Sebenarnya materinya cukup rumit ya, tapi karena memang harus bisa mengajak siswa supaya lebih aktif ya. Nah, untuk mencapai tersebut saya menggunakan strateginya itu menggunakan pembelajaran diferensiasi sebenarnya lagi boomingnya ya Pak. Pembelajaran diferensiasi ya dengan pendekatan dari KSE ya, kompetensi sosial dan emosional integrasi gitu ya. Jadi kita integrasi. Jadi nanti akan menggunakan pendekatan pembelajaran diferensiasi dengan terintegrasi pada KSE. Iya. Nah, kemudian modelnya kira model dan metodenya seperti apa? Kalau metodenya itu nanti macam-macam karena diawali dari persepsi aja udah ada menggunakan TGT ya. Turnamen game team itu turnamen game team. Kemudian ada juga nanti discovery learning. Sebenarnya ini campuran ya, tapi lebih difokuskan karena nanti model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Jadi siswa itu fokus bagaimana dia mempelajari dengan sendirinya, tapi difasilitasi juga tentunya. Variasi ya berarti ya, ada TGT, discovery learning dan sebagainya ya. Jadi siswa lebih aktif ya. Kemudian untuk media, kira-kira apa nih yang media? Saya sudah menyiapkan yang pertama itu ada pop up-nya itu iya, pop up-nya itu tentang tentunya karena materinya tentang planet, tentang planet. Yang pertama ada pop up, yang kedua ada pastinya tentunya untuk memudahkan anak karena diferensiasi ada yang
suka dengan visual ya seperti itu, sehingga nanti anak-anak mendapatkan ya selain yang di pop up tersebut ada di slide PowerPoint, tentunya di sana nanti di pop up juga ada menggunakan barcode di sana, sehingga yang anaknya itu yang tipe belajarnya itu auditorial nanti juga disediakan fasilitas. Jadi medianya itu nanti akan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Iya, karena berdiferensiasi. Terima kasih Pak Abdul. Yes, sepertinya kita sudah ada di penghujung obrolan nih. Nah, terakhir nih, kira-kira kapan nih akan dilaksanakan pembelajaran ini? Kalau tidak ada kendala mungkin saya akan melaksanakannya di lusa, di hari Kamis seperti sekarang Kamis ya. Di hari Kamis. Kamis kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 8 aja jam pertama. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Pak Abdul terima kasih, mudah-mudahan lancar. Nanti mungkin saya pada saatnya nanti akan masuk ke kelas, akan melihat seperti apa pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian setelah itu nanti kita akan ngobrol lagi di kelas. Terima kasih Pak Abdul. Sama-sama Pak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin adik main bola, dua XN. Kita doakan mudah-mudahan Raden cepat sembuh. Kita kasih uang untuk membawa Aruna main. Nah ya, dalam perlombaan sepak bola. Jadi tadi katanya habis lomba jadi ya Bapak kita doakan mudah-mudahan Raden cepat sembuh. Nah sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan kalian untuk dipimpin dulu berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati yang baik. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya setelah kalian berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasional adalah Berkibarlah Bendera. Bisa kan? Saya. Nanti kalian Bapak minta untuk berdiri dan silakan dirijen untuk memimpinnya. Silakan kalian berdiri semua. Yang hikmatnya ya, jangan asal. Kemarin ada teman kita yang sudah mewakili SD Subasirna di O2 SN-nya. Teman siapa aja? Coba. Pak Salim. Salim itu siapa? Dina Salim. Benar-benar tinggi. Tadi kalau kemarin itu main apa nih? Main poli sama main bola. Kemarin terakhir apa? Main bola. Nah, Bapak juga sekarang punya bola. Sebelum kita masuk ke materi hari yang akan kita pelajari hari ini, Bapak punya dulu ya. Ini awali pelajaran ini ya. Siap? Nanti kalian mendapatkan bola di sini. Kalau kemarin kita main bola, katanya sekarang kita lempar bola ya. Siap? Nah, nanti siapa yang mendapatkan bola ini nanti kalian sebutkan nama-nama pelajar mungkin benda-benda angkasa yang kalian tahu. Benda-benda angkasa yang kalian ketahui. Pokoknya benda-benda angkasa yang ada di luar. Ya? Sudah siap? Belum? Nanti mendapatkan bola ini selalu sebutkan. Misalnya, bulan. Ya? 1, 2, 3. Bapak akan lempar bolanya. 1, 2, 3. Bulan. Lempar ke tempatnya siapa aja?
Matahari. Neptunus. Pesan kalian sudah bermain game tentang apa namanya benda-benda yang akan diangkat di luar ya. Tadi ada yang mengatakan apa katanya tadi? Bulan, matahari. Ada lagi tidak? Neptunus. Nah, di antara teman-teman kalian ternyata sudah ada beberapa yang tahu benda-benda yang akan ada di angkasa luar. Tadi katanya ada yang Jupiter. Siapa tadi Jupiter ya? Bisa. Kenapa kamu tidak tahu Jupiter? Dari mana kamu tahu Jupiter? Iya, ada orang planet. Kamu tahu? Pernah dengar aja dari TikTok? Oh enggak, dari mana dong? Oh dari buku, jadi kamu pernah baca ya? Nah di antara temannya katanya tadi ada yang tahu Jupiter. Nah kenapa Bapak membuat game seperti ini sebelum belajar? Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan benda angkasa yang ada di luar. Benda-benda yang ada di angkasa. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang belajar apa? Planet. Ya planet, pinter. Hari ini kita akan belajar dalam dunia ada planet. Di tema 9. Apa katanya tema 9? Di tema ini menjelajah angkasa luar. Di tema 9. Kemudian di subtema 1 tentang apa nih? Khususnya di subtema edit pembelajaran 1. Sudah sih. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama kalian itu bisa menjelaskan pengertian dari planet. Kalian nanti diminta oleh Bapak untuk menjelaskan pengertian dari planet yang pertama tujuan. Jadi kalau sudah belajar ini kalian, saya pernah tahu nih saya pernah belajar tentang pengertian dari planet. Ya. Jadi kalau sudah belajar kalian diminta untuk ya supaya kalian bisa. Nah yang kedua, kalian setelah belajar mudah-mudahan kalian yang kedua bisa menyebutkan 8 planet beserta dengan karakteristik. Sudah siap ya? Nah nanti teks belajarnya kalian dapat Bapak nanti sudah dikelompokkannya ini berdasarkan peminatan kalian, gaya belajar kalian. Yang pertama dia ada yang suka dengan gaya visual ya, yang suka dengan foto-foto, video-video yang suka ya. Kemudian sini ada juga yang sukanya auditori. Ya, kalian suka mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dijelaskan oleh teman-temannya, ya. Podcast, nanti juga kalian Bapak punya podcast. Nanti belajar kalian dengan podcast, dengan audio nanti ada ya, diputarkan. Kemudian yang ini nanti ada dengan video berupa gambar-gambar. Masih juga sama. Kemudian nanti sebelah sini ada permainan nanti game. Kalau kelompok ini nanti ada apa namanya tentang video dari jenis-jenis planet ya beserta dengan karakteristiknya. Nanti Bapak fasilitasi kalian berdasarkan dengan gaya belajar kalian. Sudah siap? Ya. Nanti kalian diskusi dengan temannya sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau sebelah sini dengan video dan apa namanya gambar-gambar. Kalau sebelah sini dengan podcast nanti ya. Dan sebelah sini nanti dengan permainan, ada game nanti. Tapi ketiganya kalian akan ada hubungannya dengan planet-planet. Sudah siap? Nah, supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita secara PPK? Siap? Siap! Sini tepuk PPK? Siap! 1, 2, tepuk PPK. Terima kasih. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Bapak punya 3 buah media pembelajaran seperti ini. Bapak punya ini. Bisa dibaca? Bisa. Pop-up tata surya. Katanya ini apa nih? Pop-up tata surya. Ya ini ada pop-up. Pop-up itu contohnya seperti ini ya. Nanti kalian akan mendapatkan tampilan-tampilan yang menarik di sini ya. Wow. Ini ada tentang pop-up. Pop-up itu apa gambar-gambar yang muncul. Terus kayak gitu ya. Bagus. Nah seperti ini. Nanti kalian akan mendapatkan 1 buah per kelompoknya. Nanti di sana ada beberapa materi-materi yang ada hubungannya dengan planet di sini ya. Planetnya tadi dijelaskan ada 8 ya. Nanti kalian bisa cari-cari di sini. Yang sudah dengan gambar nanti bisa di scan di barcode seperti itu. Ya, nanti 1 per 1. Ini kelompoknya ini. Silakan dibuka-buka ya. Terus kelompok yang ketiga. Ini ada nanti permainan di sebelah sini ya. Ini ya. Silakan nanti dipelajari dulu dibuka-buka dan nanti di akhir ada permainan. Terus
Nah, di sini nanti ada beberapa scan barcode yang bisa kalian pelajari. Di antaranya ada video, ada audio, dan ada juga nanti di sini berupa permainan. Di sini ada berupa permainan puzzle ya. Nanti kalian kalau memang kalian suka juga boleh kalian nanti gunakan. Misalnya kalau kalian tadi sudah membuka video dan ditanya, Pak saya ingin ice breaking menggunakan gamenya, boleh? Boleh. Silakan nanti gunakan perangkat ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Kalau nanti ada kendala silakan nanti panggil bapak ya. Silakan ke kelompok yang ini, yang kelompok yang suka dengan gambar dan video dimasukkan. Nanti kalian punya handphone ya. Handphonenya ada, silakan nanti dibuka masing-masing. Silakan handphonenya dibuka dulu. Nanti di sana ada barcode dan kalian bisa nanti scan. Di sini ada scan barcode-nya. Nanti ada beberapa materi yang bisa kalian buka menggunakan scan barcode di HP. Sudah paham ya? Nah, untuk kelompok ini nanti kalian ada audio sama juga di barcode di sini. Nanti audionya kalian muncul materi-materinya tentang planet ya. Nanti planet apa artinya, kemudian penjelasan karakteristik dari planet-planet nanti ada di sana. Audio podcastnya nanti. Kalau kalian nanti suka kalau misalnya di podcast kan, kalian nanti direkam. Pak ini hasilnya nanti direkam ya. Tugas-tugasnya sudah ada di sana. Paham? Kelompok yang ini nanti kalian ada game. Di sini sebenarnya materi dulu pastinya. Kalian kadang ada game, tapi pelajari dulu ya materi-materinya. Setelah kalian paham tentang materinya, nanti ada gamenya. Nanti kalian bisa ada puzzle. Silakan kalian susun si puzzle itu sesuai dengan urutan planetnya. Paham ya? Paham? Nah, untuk kelompok ini sama karena kelompok ini kalian kesukaannya dengan cara game ya. Nanti kalian ada game di sebelah sini. Tapi dengan satu syarat kan, kalian pahami dulu materinya supaya kalian nanti ketika bermain game itu kalian paham ya. Di sini ada beberapanya. Kemudian ini ada puzzle-nya di sini. Ya. Kelompok ini karena kalian lebih suka dengan visual dan gambar dengan video ya. Nanti di sini ada beberapa materi-materinya. Kalian boleh scan, kalian boleh barcode video-video yang ada di sini. Kalau audionya juga boleh kalau kalian mau. Dan nanti kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan permainan juga kalau kalian suka. Tapi dengan satu syarat materinya pahami dulu supaya kalian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas. Paham ya? Paham? Untuk kelompok ini kalian nanti ada barcode di sininya, silakan dicoba barcode dulu. Ada Rizka ya? Coba nanti dicek silakan barcode-nya. Barcode. Silakan kalian barcode itunya, kemudian nanti kalian putar audionya ya. Sudah siap? Sudah paham? Silakan susun ya permainannya kalau memang kalian sudah memahami materi tentang si planet tersebut ya. Bisa. Karena ada tugas ya kalian ya. Silakan nanti kerjakan di sana sesuai dengan kelompoknya. Dan di sana di halaman berapa di sana? Di halaman 4 kerjakan. Silakan. Kamu tahu arti planet? Tahu. Jelaskan. Benda di luar angkasa yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Media pop-up book Tata Surya ini dibuat untuk kebutuhan belajar peserta didik di kelas 6. Di dalamnya terdapat ragam materi sistem Tata Surya yang disesuaikan dengan gaya belajar, minat belajar, dan profil belajar, atau hal lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Tidak hanya itu, saya menggunakan media QR Code
untuk kemudahan peserta didik mengeksplorasi dan memahami ragam materi yang disajikan. Bisa berupa video, audio, serta gambar. Saya memfasilitasi anak dengan gaya belajar kinestetik pada part atau bagian berjudul Let's Do the Game di akhir bagian pop-up book ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatman dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Pada hari ini sesuai dengan rencana awal bahwa saya dengan Pak Abdul Hai akan melakukan dialog pasca observasi. Dan kali ini alhamdulillah saya dan Pak Abdul Hai ditemani dengan Bapak dari pengajar praktik yaitu Pak Adika. Terima kasih Pak Ibu Adika atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Sehat, Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Pak Abdul, sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya kemarin, kita sudah melakukan observasi, kemudian kita juga sudah melihat secara langsung kemudian di kelas. Alhamdulillah kalau saya lihat pembelajarannya sudah sangat efektif Pak Abdul. Ya, alhamdulillah ya. Berusaha maksimal Pak. Alhamdulillah. Iya. Nah Pak Abdul, dalam pasca ini mungkin kita akan berbicara ngobrol mengenai apa yang sudah Pak Abdul lakukan di kelas kemarin ya. Beberapa hal yang mungkin akan kita obrolkan, yang kita bicarakan mengenai kegiatan di kelas. Iya, siap Pak. Mungkin pertama, ini kira-kira Pak Abdul kemarin ketika pembelajaran di kelas nih, Iya. apa nih perasaan Pak Abdul kira-kira? Secara keseluruhan sih alhamdulillah menyenangkan, bahagia tentunya karena memang pembelajarannya begitu direncanakan, kemudian terbantu oleh Pak Pri tentunya juga seperti itu. Jadi alhamdulillah sih menyenangkan dan bahagia tentunya. Jadi anak-anak mungkin merasa terbantu dengan adanya persiapan yang tentu saja efektif gitu ya. Iya, karena begitu ya. Terencana gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Nah, Pak Abdul, kemarin dalam pembelajaran kira-kira bisa diceritakan dulu nggak area pengembangan apa yang Pak Abdul kembangkan kemarin? Iya, seperti sebelumnya ya, hampir sama sih pengembangannya. Yang pertama di pengetahuannya, kemudian kedua di keterampilannya. Kalau di pengembangan pengetahuannya itu berfokus bagaimana menjelaskan tentang yang ada dua. Yang pertama adalah planetnya, pengertian dari planet ya. Tentang planet kemarin ya? Iya. Kemudian yang keduanya tentang karakteristik dari 8 planet tersebut. Jadi kemudian di pengembangan bagian keterampilannya, saya berusaha untuk ya mengembangkan keterampilan bagaimana anak bisa menyusun planet-planet berdasarkan ya urutan dari yang terdekat sampai dengan yang terjauh. Karakteristik planet itu. Iya. Jadi berarti ada dua ya. Iya. Sesuai memang yang direncanakan itu area Pengetahuan, kemudian keterampilannya. Iya. Melihat kemarin ya anak-anak bagaimana cerianya ketika melakukan kegiatan. Berarti mungkin itu ke ranah itu aplikasi itu ya, ke ranah siswa bagaimana melakukan kegiatan itu ya. Sudah saya lihat memang siswa sangat gembira sepertinya. Nah kemudian Pak Abdul, dalam pembelajaran kemarin kira-kira untuk mencapai itu dua area pengembangan ini, tahapan-tahapan apa saja nih yang dilakukan? Ya pastinya perencanaan dulu. Saya membuat perencanaan pembelajaran. Iya. Kemudian ya membuat modul ajar tentunya RPP. Kemudian ya setelah membuat pastinya membuat media pembelajaran. Media supaya memang membantu ya kelihatan kemarin ketika siswa sangat antusias ya. Alhamdulillah. Media yang disesuaikan dengan siswa, kemudian dengan materi itu tentang planet. Karena media memang cukup lumayan seperti agak rumit gitu. Jadi
medianya juga harus dibuat dengan sedemikian rupa supaya bisa ya memfasilitasi kebutuhan anak seperti itu. Kalau ini juga saya lihat sudah itu ya strateginya sudah mengarah ke diferensiasi Iya. Sesuai dengan terintegrasi dengan KSI itu ya, itu ya. kompetensi sosial emosional. Nah, terima kasih. Memang saya juga melihat bagaimana siswa justru berebut ingin mencoba ya. Iya. Karena memang itu bagus semuanya Fasilitasi gitu ya. gaya dan minatnya mereka. Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah memang kelihatan. Terima kasih Pak Abdul. Ya sama-sama. Ya, kemudian kira-kira sejauh mana nih keberhasilan kemarin pembelajaran yang sesuai dengan rencana? Ya, jujur sih karena memang terencana dengan baik, jadi secara umum sih alhamdulillah berhasil gitu ya Pak. Meskipun ya tetap aja dalam suatu pembelajaran pasti ada kekurangan, kendala-kendala yang saya hadapi gitu ya, saya temui gitu dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira apa nih kendala kemarin? Yang pasti karena memang manajemen waktu mungkin ya, di manajemen waktu. Kemarin terlihat ya waktu ya. Ya agak bagaimana gitu, jadi saya harus bisa benar-benar dalam waktu sekian itu bisa memfasilitasi bagaimana kebutuhan anak. Memang kemarin karena memang sangat antusias siswa ya. Iya, jadi seolah waktu itu kurang gitu ya seperti itu. Jadi ya manajemen waktu tentunya itu. Kekurangannya berarti di manajemen waktu ya. Iya. Kemudian bagaimana si media tersebut bisa benar-benar digunakan oleh anak, karena memang kadang-kadang di kelas itu anak-anak benar-benar dikelompokkan berdasarkan itu ya. Jadi saya harus benar-benar kesana, harus cekatan seperti berdasarkan itu kemarin ya. Iya, berdasarkan gaya dan minatnya. Gitu. Minat siswa ada yang iya. Jadi saya harus bisa benar-benar memenuhi gitu. Jadi agak-agak mungkin keteteran. Ya, Kendalanya mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan ya kemarin lebih pembagian kelompoknya juga kemarin ya. Mengikuti itu ya kebutuhan minat siswa itu. Iya, Jadi waktunya memang kurang ya. Iya. Nah, kira-kira nih kalau misalnya tadi dikatakan memang ada kekurangan di waktu ya. Kira-kira apa nih yang dilakukan untuk memperbaiki? Tentunya harus benar-benar terarah gitu ya, terukur bagaimana proses pembelajaran dari satu alur ke alur yang lainnya, terus benar-benar terukur gitu ya. Oh ini harus sekian ini karena memang waktunya mungkin ya terbatas, jadi harus benar-benar memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Jadi secara urutan ya mungkin tercapai gitu, tidak ada yang satu keteteran yang lainnya tercapai, jadi tidak terkendala seperti dalam manajemen waktu. Pak Abdul, baiklah, kita sedang dari tadi ngobrol ya. Alhamdulillah saya sudah mendengarkan, juga sudah melihat dari mulai Pak Abdul merencanakan pembelajarannya, kemudian tujuannya seperti apa, kemudian di kelasnya sudah sangat terlihat gitu ya. Kemudian Pak Abdul juga memang kemarin sudah melakukan hal-hal yang memang direncanakan, sudah terlihat sangat terlihat sekali Pak Abdul. Kemudian tadi juga kita ngobrol-ngobrol bahwa memang ada sedikit kendala ya, mas terutama masalah waktu gitu ya, waktu, dan Pak Abdul juga sudah mempersiapkan ya akan melakukan perbaikan mengenai hal ini gitu ya. Baiklah Pak Abdul, terima kasih atas waktunya. Kemudian selanjutnya Pak Abdul, bolehkah saya memberikan sedikit umpan balik ya? Tentu ya. Boleh ya? Pastinya. Dengan senang hati Pak ya. Terima kasih. Setelah saya amati kemarin Pak Abdul ya, di perencanaan memang sudah sangat baik. Kemudian keaktifan siswa juga sangat baik. Kalau kemarin kita lihat ya, kondisi kelas gitu ya, kelas memang aktif. Cuman kemarin ketika kita punya siswa yang hiperaktif ya, karena mengganggu gitu ya, mengganggu. Nah itu mungkin bisa kita nanti lebih efektifkan, kemudian lebih atur seperti apa supaya memang siswa tersebut memang bisa dikondisikan dengan baik, dan juga dia mendapat bagiannya, ilmunya, kemudian dia juga tidak mengganggu orang lain. Pak Abdul ya, terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Pur. Ya, terima kasih waktunya. Mungkin kita ada di penghujung waktu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti di pertemuan. Alhamdulillah
Pak Supiatman sebagai CGP, juga Pak Abdul Hai sebagai koci ya, atau guru yang diobservasi. Pada hari ini saya sangat banyak belajar dari Bapak Ibu, dari Bapak-Bapak yang hadir hari ini dalam pelaksanaan pasca observasi ya, karena mungkin observasinya sudah dilaksanakan dan laporannya juga sudah saya terima ya, dari mulai Pak Upri dengan Pak Abdul merencanakan pembelajaran, pembimbingan dari masalah RPP ya, itu sudah kita intens berkomunikasi ya. Dalam hal itu alhamdulillah hari ini kita sampai pada apa yang sudah saya saksikan tadi, yaitu dialog atau wawancara pasca observasi ya. Secara keseluruhan luar biasa, banyak hal yang dapat saya pelajari dari Bapak-Bapak dalam pelaksanaan pasca observasi hari ini. Tentunya kalau kita ketahui ya dari apa yang sudah kita ketahui dari pembelajaran dari pendidikan untuk penggerak, bahwa pelaksanaan coaching ini menganut untuk sebuah alur ya, apa yang kita ketahui bersama bahwa alur tersebut ada tirta gitu ya, dari mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Hal itu juga sudah terlihat sangat nampak ya, sudah dapat dilaksanakan sesuai alurnya. Apa yang tadi area pengembangan yang ingin dikembangkan gitu ya oleh Pak Abdullah juga sudah dapat respon dari Pak Upri sebagai observernya gitu ya. Dan itu keseluruhan menandakan bahwa apa yang menjadi kendala dapat teratasi sebagai pengembangan ke depannya. Juga Pak Supiatman atau Pak Upri ya, Pak Upri sudah menyampaikan pembahasannya bahwa alhamdulillah pelaksanaan observasi ya CGP ke rekan sejawat atau guru yang lain di sekolahnya sudah dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi praktik yang sangat baik para guru-guru, mungkin karena ini ada dokumentasinya nanti kan ya, silakan di-share saja. Nah, ini benar menjadi catatan yang baik ya. Adapun mungkin nanti kedepannya sebagai kembali dari saya sebagai PP ya, hal ini dapat ditularkan ya, dapat di-sharekan kepada yang lain bagaimana proses pelaksanaan sebuah pengembangan pembelajaran dalam observasi ini dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk rekan-rekan sejawat di sekolahnya gitu, seperti itu. Dan alur tirta itu menjadi hal yang sangat efektif untuk dialog wawancara dalam pasca observasi ataupun dari mulai dari pra observasi, karena observasi kali ini yaitu observasi yang berdasarkan prinsip coaching, maksudnya dari coach ada coaching. Itulah yang membedakan supervisi yang konvensional gitu ya, atau yang dulu ya, yang dulu kita sebutkan dengan yang sekarang, dan itu harus ada perbedaan. Nah, tentunya dari terlihat Pak Bu sangat menikmati sekali ya apa yang dilaksanakan ya, apa atau mengalirlah seperti dialog yang terjadi dalam proses coaching saat ini seperti itu. Artinya bahwa ini merupakan hal yang sangat betul-betul dapat dijaga dan sangat digunakan. Ya. Pak Dul, gimana? Enak ya? Enak alhamdulillah. Ya. Terbantu. Beda tidak antara observasi berbasis coaching gitu ya, dengan area pengembangan yang kita sepakati di awal dengan supervisi yang sebelumnya atau seperti menilai seperti itu ya? Oh, iya. Beda tidak? Ya beda, karena memang ya kalau itu seperti dinilai itu benar-benar jadi lihat bagaimana gitu. Kalau saat ini gimana? Kalau ya ini karena seperti Merasa terbantu? Iya terbantu. Itulah yang harapan. Ya.
dan Pak Upi sendiri mungkin itu ya sangat menikmati sebagai observer. Sangat menikmati sebagai observer. Kemudian saya juga selain membantu Pak Abdi juga saya juga mengambil hikmah dari budaya pembelajaran sama-sama belajar. Iya, Dan itulah bagian dari sebuah proses pembelajaran tersebut ya. Jadi terima kasih atas proses yang dilakukan hari ini. Betul-betul saya sangat banyak belajar di bapak semua ya. Terima kasih mungkin itu. Sama-sama.